Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak yang ganteng ya. Kayak sekutang belum matang. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat jasmani dan sehat rohani. Selamat pagi adik-adik. Selamat siang, sore dan malam ya. Semangatnya adik-adik ya. Dijaga terus ya, jangan sampai nggak semangat ya. Repot kalau adik-adik nggak semangat. Kakak akan coba lagi bahas soal tentang penalaran matematika ya. Kakak bacakan soal. Sebuah biang lala, kakak gambar ya. Oke, kita lihat dulu apakah kelihatan. Oke, kelihatan ya. Sebuah biang lala Ferris wheel bertitik pusat di P. Kita gambar dulu ya. Kita bagi secara simetris. Ini titik P-nya. Ini titik P-nya. Ya, titik P-nya yaitu pada koordinat 00. Ya. Oke. Titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Jadi ini kita gambar tanahnya deh. Ya. Oke, tanah. Permukaan tanah. Nah, tingginya deh P ke permukaan tanah nih, kita hitung sini ya. Nih. Adalah 35 meter. Oke. Setiap saat kita lihat ya, apakah kelihatan? Oke, masih kelihatan ya, masih aman. Terus kemudian deh, setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah yaitu titik P. Ya, jadi setiap penumpang naik dari sini. Setiap penumpang naiknya dari sini, titik D. Di mana titik D itu berjarak dari permukaan tanah adalah 10. Ya, ini 10. Oke. Baik. Jika dalam waktu 5 menit ya, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125 V per 4. Jadi dalam waktu 5 menit penumpang ya menjalani lintasan sepanjang 125 V per 4 meter. Ini berarti kalau ada V-nya berarti berupa lingkaran ya. Kita bikin gini aja. Ya, begini. Ya, kita nggak tahu nih berapa lingkaran, tapi kita bikin gini. Jaraknya ya, 1,25 V per 4 meter. Ya, kita nggak tahu berapa lingkaran, tapi yang pasti adalah dia membentuk lintasan lingkar. Oke, sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Bisa di sini, bisa di titik C, bisa di titik B, bisa juga di titik A. Nah, bisa begitu deh ya. Oke, berikutnya data-datanya yang gak kalah penting adalah ini. Jadi rupanya di sini ada kita lihat nih ya, ada seseorang nih. Nah, ada seseorang berada di sini. Ini ternyata seseorang nih, ya, seseorang berada di titik B. Ya, seseorang berada di titik B. Nah, jaraknya deh di sini, ini disebut titik T, ada sebuah titik T. Nah, ini ke sini adalah 40 meter. Jaraknya 40 meter. Ya. Sesuai dengan ketentuan soal 40 meter. Oke, nanti 5 meter deh. Ya. Soal mengatakan 5 meter. Oke. Mari kita jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah Oke, kita cek dulu apakah terlihat. Oke, masih terlihat oleh kamera kita. Pertanyaannya adalah biang lala berputar satu putaran berapa menit? Jadi kalau satu putaran
itu berapa menit? Kita misalkan X menit. X ya. Berarti nanti yang dicari X. Satu putaran berapa menit? Satu putaran itu kan deh 2 VR. Nah, tugas kita adalah mencari R. Mencari R gimana? Gampang. Jari-jarinya deh. Jari-jari biar warna ini aja. Ini kan kesini 35. Ya, 35. Yang kita cari ini 35 dan 10. Jadi jari-jarinya adalah ya ini ya. Jari di mana jari-jarinya adalah 35 dikurang 10 sama dengan 25. Oke, setiap saat kita lihat. Takut nggak kelihatan deh. Oke, masih kelihatan ya. Yes. Jadi satu putaran berapa? 2V kali 25, 50V. Ya. Satu putaran 50V. Nah, ini berapa X? Kita pakai perbandingan aja deh. Ya. Kita bandingkan dengan siapa? Kita bandingkan dengan ini deh. Sekian putaran. Itu kan 5 menit ya. Oke, kita bandingkan gini aja. Nah, 5 menit. Ya. Oke. Kita dapatkan nanti harga X dengan mudah. Ya. Kita bisa coret-coret yang sama, coret. Ya. Oke, ini coret lagi. 125 bagi 5, 25. Sehingga angka yang tersisa adalah 50 per ini sama ini 25 per 4 sama dengan X. Gitu ya. Oke. Matematika begini kan sama aja gini. Ya, sama aja sama dengan 50 dibagi 25 dikali 4. Jadi 8 menit. Ini jawaban. Ya. Oke, setiap saat harus kita lihat. Apakah kelihatan? Oke, kelihatan. Itu pertanyaan pertama. Mari kita cek pertanyaan kedua. Kita geser dulu biar kita bisa menulis dengan kelihatan di whiteboard. Nah, kenapa whiteboard? Karena papannya putih. Kalau papannya hitam namanya blackboard. Kalau papannya coklat namanya brown board. Oke, kita lihat nomor 2. Pertanyaannya adalah pada suatu saat seorang berada di titik B. Kita gambar ya. Oke, ini seseorang di sini. Setiap saat harus kita lihat. Malum deh, ya, sendirian. Nah, jadi kita harus geser-geser sendiri, ya, melihat kecocokan apakah nampak ataukah enggak di kamera sendiri. Jadi kita geser-geser sendiri. Oke. Suatu saat si penumpang berada di sini. Ya, oke. Oke, pada suatu saat seorang berada di titik 20 menit kemudian, nah, dia muter gini deh. Ya. 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya dari garis AC. Ini garis AC. Ya, AC. 20 menit kemudian. Yuk, 20 menit kemudian berapa putaran sih? Ah, gini caranya, ya. Kita tahu tadi satu putaran berapa? Satu putaran ternyata 8. Nah, kita pakai perbandingan ini. Satu putaran 2 VR. Itu kan tadi kita dapat 8 menit. Nah, kalau 20 menit berapa putaran? X ganti. Ya. Gitu aja deh kita main perbandingan ya. Oke, kita lihat dulu. Setiap saat kita lihat apakah terlihat. Oke. Yuk sekarang kita masukin ya. Ini matematikanya adalah kalikan dan kali silang aja. Jadi 20 kita pakai merah ya. 20 dikali 2V dengan R25 dibagi 8. Nah, kita dapat sama dengan X per putaran. Nah, cara gini. 20 per putaran ini. Nah, ini 20
bagi 8. Ya, ini kan satu putaran ya. Ya, satu putaran. 20 bagi 8 adalah 2,5. Jadi 2,5 putaran. Orang itu melintasi 2,5 putaran. Yuk, sekarang kita gambar posisinya ya. Oke, setiap saat kita lihat. Nah, ini. Kalau dia mulai dari B, ini satu putaran pertama. Ya. Satu putaran kedua. Dari B lagi. Ini ya, putarannya. Kembali lagi ke B. Nah, kemudian karena 2,5, berarti gini deh. Ya, dia muternya nggak tahu. Nah, dari sini B cuma sampai sini. Ya, ternyata posisi terakhirnya adalah di D. Ketika 2 putaran. Nah, gitu ya. Ini posisi terakhir di sini. Nah, lalu kita buat jarak terhadap AC. Garis AC. Maka kita dapatkan ini jaraknya. Yaitu ternyata jawabannya adalah sepanjang sepanjang jari-jarinya ya, alias 25 meter ya. 25 meter jawabannya. Ketika dia melintasi sejauh 2,5 putaran. Satu putaran kembali ke tempat, putar lagi kembali ke tempat, 2,5-nya sampai di sini ya. Oke, ini kita hapus supaya kita tahu ini adalah setengah putaran ya. Ini jawabannya 25 meter sepanjang radiusnya ya. Oke, itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga mari kita lihat deh ya. Kita lihat pertanyaan ketiga apa. Pertanyaan ketiga adalah pada suatu saat ya, kita gambar ulang ya, kita gambar ulang ini diagramannya ya. Kita gambar titik-titik penting A, C, ini B, ini D ya, ini tanah. Oke. Terus kemudian diketahui pada jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek ya. Kita gambar nih si seseorang di sini, seorang ya. Oke, ini kan 10. Nah, seseorang yang nggak jauh-jauh ini ya, nggak banyak panjang ini. Seseorang itu dengan 5 meter. Karena ini 10 deh ya, jadi setengahnya. Oke. Pada jarak lampu ke titik Q, ini titik Q tadi ya, nah, titik Q. Ini pada jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek. Nah, lampu di mana? Terpendek tuh di sini deh, ya. Kalau di sini agak jauh, di sini tambah jauh, di sini agak terpendek. Jadi kita bikin lampu di sini deh, ya. Kita bikin lampunya di sini, hati-hati. Nah, ini titik P, kita buat kali ulang P. Oke, ini kita gambar ya. Nah, gitu. Ya. Oke. Panjang bayangan tiang QR berapa? QR. Nah, QR itu, nah ini QR ya. QR di sini, nah, ini bayangannya gini. Tarik garis, nah ini bayangannya. Ya, ini bayangannya. Oke, setiap saat kita lihat. Apakah masih nampak? Oke, apakah masih tercover? Masih tercover. Kita geser dulu ya. Oke, mari kita tulis. Kita jawab ya. Ini tadi kita jawab. Buat dia kan? Kita cari tadi 40. Maka ini pun 40. Gitu kan deh? Ya. Oke, ini tadi 10, ini 5. Maka ini 5. Ya. Sehingga kita dapatkan ini adalah
25 ditambah 5 itu 30. Ya, 30. Oke. Nah, kalau ini 30 deh. Gitu ya. Ini 40, maka ini 50 deh. Ini 50. Ya, 50. Biasa apa? Pola bilangan Pythagoras. 3, 4, 5. 30, 40, ini 50. Oke? Ya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Nah, ya, bukan itu sih data yang kita perlukan. Ternyata cukup data yang kita perlukan ternyata cukup tanpa harus kita mencari yang 50 meter tadi. Nah, tinggal ke sebangunan deh, ya. Karena tadi ini kan, ini bayangannya berapa? Kita sebut ini namanya Q aksen. Q, RQ, bedanya RQ aksen bayangan. Kita pakai kesebangunan ini deh, bahwa segitiga ini sebangun dengan segitiga yang kecil, segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil. Ya, jadi kita bikin ini deh, kita ulang dia ini 25 tambah 5 jadi 30, ini 30, ini 40. Ya, terus di sini kita bikin lagi ini adalah 5. Ini kita cari. Ya, ini R, ini Q aksen. Ini Q. Ya, kita cari lewat kesebangunan. Ya. Oke. 30. Bangun yang besar kita bangun bandingkan dengan bangun yang kecil. Itu 5. Ya. Bangun yang besar sisi datarnya 40. Bangun yang kecil sisi datar ini yang ditanya. R Q aksen. Ya, dari situ kita dapatkan nilainya adalah kita kali silang. Jadi R Q aksen sama dengan 200 per 30 alias 2 per 3, 20 per 3. Ini dia. Oke, setiap saat harus kita lihat. Ya. Oke, masih kelihatan, kita geser dulu supaya kelihatan benar-benar mantap. Itu dia. Ya. Oke. Ternyata nggak sulit-sulit amat ya penalaran matematik, karena matematika sehari-hari modalnya juga deh nggak terlalu sulit ya matematikanya ya. Seperti di sini kita lihat kesebangunan, terus kemudian kita juga harus memahami konsep-konsep fisika yang kecil. Nah, ya, bahwa kita pakai konsep putaran. Ya, kita pakai konsep putaran. Satu putaran berapa menit? Kalau sekian putaran berapa menit? Nah, itu aja. Kita bandingkan setelah itu, ya. Jadi nggak sulit-sulit amat kok, ya. Oke, segitu aja dulu soal-soal menarik. Kita lanjutkan nanti berikutnya ke soal-soal yang menarik lainnya. Bye.